Opini ditulis oleh Fabian Latuan, SSOS, Tim Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan, Koapem NTT. Dengan judul, Memahami Pesan Cinta Aksi, Mama Telanjang Dada, untuk Gubernur Laiskodat. Masyarakat NTT kembali dihebohkan dengan beredarnya video di media sosial sekitar 2 pekan lalu, saat Gubernur NTT, Victor Laiskodat menghadapi aksi mama-mama bertelanjang dada di Besipai. Latar belakang alias sejarah di balik kejadian yang merupakan kecelakaan, sejarah kepemimpinan di NTT itu sangat panjang. Masyarakat Besipai tahu betul bahwa lahan itu merupakan warisan nenek moyangnya yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka dan anak cucunya. Menurut masyarakat di Besipai, lahan yang masa HGU-nya telah usai pada tahun 2012 itu harusnya dikembalikan Pemprov NTT kepada mereka sebagai pemilik sah hak ulayat lahan Besipai. Namun yang terjadi, segelintir oknum di Pemprov NTT diduga melakukan rekayasa dan intimidasi dalam penyerahan hak milik dari warga setempat untuk memproses sertifikat hak milik atas nama Pemprov NTT. Karena itu masyarakat adat yang mendiami Besipai melakukan penolakan dan demo untuk memprotes Pemprov NTT. Mereka seakan tak kenal lelah untuk memperjuangkan hak mereka yang menurut mereka telah dirampas oleh Pemprov NTT. Di sisi lain, Pemprov NTT mengklaim tanah itu telah menjadi hak milik Pemprov NTT dengan diterbitkannya sertifikat hak milik pada tahun 2013. Bahkan Pemprov mempersilahkan masyarakat adat di Besipai melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat itu. Menurut Pemprov NTT, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Besipai. Namun upaya itu ditolak masyarakat Besipai dan tetap menuntut pengembalian seluruh lahan ulayat Besipai. Namun dalam tulisan ini, saya tidak ingin membahas secara mendalam sejarah lahan Besipai yang disengketakan oleh masyarakat ulayat dan Pemprov NTT. Saya hanya ingin membedah kejadian atau aksi mama telanjang dada pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 20, itu. Mari kita bedah kejadian itu secara independen alias merdeka dalam mengungkapkan pikiran kita sebagai warga negara yang peduli dengan pembangunan daerah ini. 1. Pemagaran lokasi tempat pertemuan. Secara protokoler, sebelum seorang gubernur mendatangi lokasi pertemuan, dinas teknis dan protokoler yang ditugaskan mendampingi gubernur dalam pertemuan itu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memantau dan mengkondisikan situasi pertemuan tersebut. Tapi mengapa situasi tersebut tidak dideteksi oleh dinas teknis dan protokoler? Ini hanya bisa terjadi kalau ada staf Bainau yang ditugaskan untuk mengatur pertemuan itu. Atau memang ada pihak yang kepala batu untuk tetap melaksanakan pertemuan itu walaupun situasinya tidak memungkinkan. Ketika Gubernur Laiskodat dan rombongan tiba di Besipai, seperti yang terlihat dalam video, lokasi pondok dan pondok pertemuan telah dipagari dengan kayu. Secara sekilas, siapapun pasti akan menangkap pesan nonverbal dari keberadaan pemagaran itu. Seorang pemimpin yang bijak akan memahami pesan penolakan yang amat sangat terhadap kehadiran dirinya oleh para pemilik ulayat lahan Besipai. Para protokoler pun harusnya mengarahkan Gubernur Laiskodat untuk meninggalkan tempat itu agar tidak terjadi aksi demonstrasi yang lebih memalukan kepada seorang gubernur. Namun yang terjadi, seperti dalam video yang beredar, Gubernur Laiskodat beradu mulut sambil menunjuk-nunjuk warga. Rupanya komunikasi verbal alias secara lisan saat itu antara gubernur dan warga setempat tak ada titik temu. Gubernur terjebak dengan situasi saat itu. Atau mungkin saja sang gubernur memang sengaja dijebak dalam situasi itu. Tampak Gubernur Laiskodat tak dapat mengendalikan emosinya hingga nekat menaiki pagar kayu itu. Namun dihalangi dengan pelukan di kakinya, saat berada di atas pagar, oleh seorang mama bertelanjang dada. Sebenarnya ada pesan nonverbal yang ingin disampaikan sang mama saat memeluk kaki Gubernur Laiskodat. Dengan memeluk kaki sang gubernur, sebenarnya sang mama sedang memohon, jangan rampas tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi kami dan anak cucu. Begitu pesan yang saya tangkap.
2. Adu mulut. Saat berdialog, gubernur dan rombongan telah menangkap pesan penolakan itu secara gamblang. Lalu mengapa gubernur tidak memerintahkan dinas teknis untuk menyelesaikan masalah itu? Lalu pergi meninggalkan tempat itu. Mengapa dinas teknis dan protokol tidak berinisiatif untuk segera mengambil alih situasi? Mengapa seorang gubernur diposisikan sebagai seorang juru nego sengketa lahan? Saya kira secara sadar atau tidak, saat itu dinas teknis dan protokol sedang merendahkan jabatan seorang gubernur dengan membiarkannya beradu mulut dengan masyarakat setempat. Apalagi untuk menjadi seorang negosiator, diperlukan kematangan emosional yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, bukankah sebaiknya Gubernur Laiskodat dapat meredam emosinya dan berbalik meninggalkan tempat itu karena secara gamblang ia ditolak di depan matanya? Menurut Anda, pantaskah seorang gubernur memarahi dan membentak-bentak rakyatnya yang sedang memperjuangkan sumber penghidupan yang menjadi hak anak cucu? Bijaksanakah? Apakah pengembangan ternak dan kelor harus dibangun di atas penderitaan para pemilik lahan ulayat Besipai? Berapa sih besaran APBD NTT untuk pengembangan ternak dan kelor? Bagi saya itu alasan asal bumi yang sangat menyedihkan untuk dijadikan kedok. Saya tahu persis berapa besaran dananya APBD NTT untuk pengembangan sapi dan kelor. Tapi tak perlu kita bahas dalam tulisan ini. 3. Aksi telanjang dada. Telanjang dada yang dipertontonkan mama-mama di Besipai merupakan simbol perlawanan yang sangat luar biasa. Ada pesan non-verbal yang sangat kuat di balik aksi itu. Dilihat dari sejarah perjuangan mereka, saya kira aksi telanjang dada itu merupakan bentuk frustrasi setelah rangkaian perjuangan mereka melalui aksi demo tidak membuahkan hasil. Bahkan ditanggapi dengan emosional oleh seorang gubernur yang mendatangi mereka. Ternyata apa yang mereka harapkan dari kedatangan seorang gubernur tak sesuai ekspektasi mereka. Padahal mereka pasti berharap lebih. Mungkin sang gubernur bisa lebih bijaksana dalam melihat masalah sengketa lahan Besipai sehingga dengan arif mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Jika dicermati, tak ada lagi pilihan yang lebih bermartabat bagi mereka untuk mengungkapkan pesan cinta mereka untuk dapat dipahami seorang gubernur NTT yang katanya saat kampanye berjanji akan memperjuangkan hak rakyat kecil. Dilihat dari kekompakan dan gestur tubuh mereka saat membuka baju, saya berkesimpulan bahwa mama-mama di Besipai itu sudah siap untuk menyambut kedatangan Gubernur Laiskodat dengan penolakan. Mereka dengan sadar melakukan aksi telanjang dada karena itu mereka mengenakan celana pendek karet alias celana umpan. Lalu saya berandai-andai, bagaimana jika saya berada dalam posisi sebagai Gubernur Laiskodat? Mungkin saya akan menunduk atau berpaling sambil memohon mama-mama itu kembali mengenakan bajunya. Kemudian saya pamit dan meninggalkan tempat itu. Lalu saya akan mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, mengumpulkan para dinas teknis dan kalangan LSM dan akademisi untuk mengkaji dan menganalisis masalah itu demi mendapatkan solusi terbaik. Ya, karena dalam kampanye saya, sudah pasti saya menjanjikan untuk memperjuangkan nasib Wong Cilik. Namun hayalan saya itu buyar ketika didatangi Rich, si bungsu yang masih duduk di bangku PAUD. Bah, uang 1000 beli jajan, ujarnya. Rupanya si bungsu juga gagal paham dengan pesan saya untuk tidak jajan karena akan mengurangi nafsu makannya. Jumanku sambil menggelengkan kepala. 4. Pesan cinta. Sebenarnya ada pesan penuh cinta yang ingin mereka sampaikan secara non-verbal dari aksi telanjang dada itu. Mereka rela mempermalukan diri mereka untuk dapat menyampaikan pesan non-verbal itu karena pesan verbal atau lisan dan tulisan dari aksi demo mereka yang berulang-ulang sejak beberapa tahun lalu tak dipahami secara baik oleh Pemprov NTT. Mereka secara sadar ingin memperlihatkan buah dadanya sebagai aksi protes yang teramat sangat kepada Gubernur NTT. Yang saya pahami, sebenarnya ada pesan cinta yang tersembunyi di balik aksi telanjang dada itu. Tanah ini merupakan air susu yang menghidupi kami sejak turun-temurun hingga anak cucu kami, karena itu kami akan terus memperjuangkannya walaupun harus merendahkan harkat dan martabat kami. Begitu kira-kira pesan cinta yang dapat saya tangkap dari aksi telanjang dada itu. Namun sangat disayangkan,
Pesan cinta Mama bertelanjang dada di besi pai itu juga gagal dipahami dan ditangkap oleh Gubernur Laiskodat dan para pejabat di lingkup Pemprov NTT. Mungkin ada yang mampu menangkap pesan cinta itu tapi tak mampu mengungkapkannya secara gamblang. Lagi pula mungkin mereka takut mengambil risiko ditendang dari jabatannya. Sehingga mereka lebih memilih menjadi oportunis dan tetap menjaga zona nyamannya. Para mama di besi pai rela mengambil risiko dengan merendahkan harkat dan martabatnya untuk menyampaikan pesan cinta sambil berharap aksi mereka bisa membuka mata hati sang gubernur. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi pembawa pesan cinta dari mama-mama bertelanjang dada di besi pai kepada gubernur dan wakil gubernur NTT, DPRD NTT, para aktivis kemanusiaan, dan masyarakat, khususnya para pembaca. 5. Gagal paham. Saya tertawa geli ketika membaca berita bahwa aksi telanjang dada itu dianggap sebagai porno aksi, bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap seorang gubernur sehingga akan dilaporkan ke polisi. Sebegitu dangkalkah pemahaman dan daya tangkap seorang kepala Biro Hukum Setda NTT? Hanya orang yang gagal paham, yang mengartikan aksi mama-mama di besi pai sebagai porno aksi. Ya, gagal paham, dari seorang pejabat di NTT. Saya kira anak SD pun akan paham bahwa itu merupakan demo alias penolakan terhadap gubernur. Kalau ada beberapa pejabat di lingkup Pemprov NTT yang sering gagal paham, bagaimana nasib daerah ini di masa yang akan datang? Pertanyaannya seperti apa saran atau masukan yang mampu mereka berikan untuk gubernur? Atau mereka sekedar asbun dengan memberikan masukan yang keliru hanya sekedar cari muka, dan asal Bapak senang? Kalau motivasinya demikian, maka bagi saya itu sikap seorang pejabat yang sangat picik dan kerdil. Mengapa di zaman now masih ada pejabat yang tega manfaatkan perjuangan hidup rakyat kecil untuk ABS demi jabatan? Hanya para pembesar di Pemprov NTT yang mampu menjawabnya secara jujur. Yang pasti mama-mama di besi pai merasa sangat sedih, ketika perjuangan mereka untuk menyampaikan pesan cintanya tak mampu dipahami oleh Gubernur Laiskodat dan rombongannya saat itu. Gagal paham, seperti itulah istilah keren zaman now. Sebenarnya, sejak malam pertama video aksi telanjang dada itu beredar di medsos, saya ingin menuliskan beritanya. Namun saya berusaha menahan diri. Karena saat melihat video itu, darah aktivis saya terasa mendidih. Namun saya menarik napas panjang, lalu melepaskan secara perlahan. Akhirnya saya berhasil meredam emosi saya untuk tidak menulis. Mengapa? Keadaan emosional seorang penulis akan terlihat dari tulisan yang dihasilkan saat itu. Biarlah teman-teman yang lain yang menulis kejadian yang memalukan itu, ujarku bergumam. Namun hati nurani saya sebagai seorang aktivis reformasi 1998, terus bergejolak untuk ikut memperjuangkan nasib warga besi pai. Saya merasa menjadi bagian dari perjuangan dari mama-mama di besi pai. Saya teringat bagaimana memperjuangkan reformasi melawan pemerintah Orde Baru saat itu. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Saya dan beberapa teman memimpin demo ribuan mahasiswa Undana di Jalan Eltari, tepat di depan pintu gerbang gedung DPRD NTT. Saat itu kami melakukan demo untuk menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Kami demo dengan todongan senjata laras panjang milik aparat BRIMOB yang berbaris di sepanjang pagar gedung itu. Muka mereka ditutup kedok hitam, hanya kelihatan kelopak dan biji matanya. Negosiasi saya dengan Kapolres Kupang saat itu, Bapak Yeremias Soaita menghasilkan kesepakatan karena kami tetap ingin bertemu dengan wakil rakyat untuk menyampaikan pesan alias tuntutan rakyat yang kami bawa kepada wakil rakyat di DPRD NTT. Karena tak ada kesepakatan, kemudian kami dikepung oleh pasukan anti huru-hara BRIMOB Polda NTT dengan tameng dan bersenjata rotan. Kami diberi batas waktu untuk membubarkan diri hingga pukul 13 WITA. Kami merespon peringatan itu dengan aksi duduk di jalan dan Boulevard Jalan Eltari. Namun tiba-tiba kami dibubarkan dengan paksa. Pukulan rotan, tendangan dan gas air mata menghujani kami. Sebanyak 12 orang di antara kami, termasuk saya, ditangkap, dianiaya dan dijebloskan ke balik jeruji Polres Kupang di Fontaine. Saya dan seorang adik semester saya, Agus dikejar dan ditangkap di belakang gedung dinas PUPR Ubobo.
Kami dikepung 8 intel yang mengendarai 4 unit motor trail. Jangan bergerak, ujar seorang intel yang menodong punggung saya dengan pistol. Saya dan Agus diikat dengan satu borgol. Kami berdua dianiaya tepat di pertigaan jalan, di sudut pagar belakang bagian barat. Bibir saya pecah 2 cm dan tulang tenggorokan saya bergeser karena ditendang sepatu boneng. Pergelangan tangan dan kaki saya lepas dari persambungannya. Tulang belakang saya retak di beberapa tempat yang sakitnya masih terasa hingga saat ini. Kami dibawa ke Polres Kupang di Fontaine saat itu, dan diperlakukan bak teroris. Difoto dengan dari berbagai sisi dengan memegang kertas putih tertulis nama kami dengan spidol hitam. Saat itu, saya sedih melihat kondisi seorang mahasiswi adik semester, Ansi yang tulang hidungnya tampak patah oleh hantaman rotan polisi anti huru-hara. Tapi itulah resiko dari perjuangan tulus penuh cinta untuk bangsa dan negara ini. Akhirnya kami dilepas sekitar pukul 19 WITA, setelah Gubernur Herman Musakabe menugaskan dosen kami di FISIP Undana, Profesor Dr. Aloliliweri bertemu Kapolres Yeremia Soai. Apa yang kami alami saat itu hampir sama dengan yang terjadi di Besipai. Ada gagal paham, dan kesewenang-wenangan yang melatar belakangi kedua kejadian itu. Ada pesan penuh cinta yang ingin kami sampaikan kepada DPRD NTT saat itu, tapi kami dihadang. Pesan tulus nan suci untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pemimpin diktator yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mengenang kejadian itu, saya seakan merasakan apa yang sedang dialami oleh mama-mama telanjang dada di Besipai. Mereka tak peduli dengan risiko dari aksi mereka untuk menyampaikan pesan cinta yang sungguh begitu kuat. Tanah ini adalah air susu yang menghidupi kami secara turun-temurun hingga anak cucu kami. Mereka rela mempertontonkan sesuatu yang paling berharga bagi mereka dan nekat melanggar adat istiadat dan budaya orang Timor. Mereka rela jadi bahan tontonan demi memperjuangkan lahan yang menjadi piring nasi bagi mereka. Saya kira, saya dan para pembaca sepakat, bahwa mama-mama yang bertelanjang dada itu sedang berjuang dengan gigih tanpa rasa takut dan malu untuk mendapatkan kembali haknya. Mama-mama telanjang dada itu ingin menyampaikan bahwa mereka sedang memperjuangkan piring nasi bagi anak cucunya. Saya yakin, tak ada sedikit pun keinginan mereka untuk mempertontonkan porno aksi atau mempermalukan Gubernur Laiskodat saat itu. Mereka hanya berupaya mempertahankan hak mereka. Seperti saya ceritakan sebelumnya, sebenarnya saya tak ingin menorehkan tulisan ini sejak awal kejadian. Namun 3 hari lalu, saya tiba-tiba kaget dan terbangun dari tidur sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu, listrik sedang padam. Sekonyong-konyong aksi mama-mama di Besipai menghantui pikiran saya. Saya berusaha menghilangkannya dan berupaya untuk bisa kembali tidur namun itu tak terjadi. Lalu, saya mengambil HP di sebelah bantal kepala. Sambil berbaring, saya mencoba menuangkan pikiran dan ide-ide yang terlintas kencang di benak saya saat itu. Tak terasa air mata saya meleleh saat membuat tulisan ini. Saya teringat akan ibu saya yang telah berpulang ke pangkuannya 10 tahun silam. Betapa gigihnya, ibu memperjuang kehidupan untuk kami anak-anaknya. Saya sempat tak melanjutkan tulisan ini karena air mata saya tidak berhenti meleleh sekitar 10 menit. Kejadian ini baru pertama kali saya alami setelah lebih 20-an tahun menulis. Saya berpikir, bagaimana kalau ibu saya berada dalam posisi mama-mama di Besipai? Bagaimana rasanya kalau saya melihat mama saya harus merendahkan harkat dan martabatnya untuk memperjuangkan piring nasi bagi saya? Mudah-mudahan kejadian yang memalukan dan baru pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan mungkin di dunia itu tak akan terulang kembali. Bagi saya, kejadian di Besipai menjadi kecelakaan sejarah kepimpinan di NTT. Tentunya kita berharap bahwa kejadian seperti itu dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi para pemimpin kita untuk lebih arif dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Juga bagi kita semua untuk lebih menghargai mama, ibu yang menghidupi kita dengan air susunya. Bukankah surga ada di telapak kaki ibu? Setinggi-tingginya jabatan yang kita raih, surga kita tetap ada di bawah telapak kaki ibu kita. Maka membungkuk dan berlututlah di depannya. Tanggalkan egomu untuk bisa berada di bawah telapak kakinya. Karena disitulah letak pintu surga untukmu.
Tanggalkan jabatanmu. Karena itu tak ada artinya di hadapan seorang ibu yang sedang memperjuangkan kehidupannya dan piring nasi anak cucunya. Sejak nenek moyangnya, mereka telah mendiami kawasan Besi Pae. Hidup dari tanah Besi Pae. Besi Pae bak air susu yang menghidupi nenek moyangnya hingga anak cucunya saat ini. Apakah kenyataan itu masih belum cukup? Sehingga dengan berbekal sertifikat hak guna usaha, HGE, lahan Besi Pae, yang berakhir pada tahun 2012, Pemprov NTT mengintimidasi dan dengan sewenang-wenang memproses sertifikat abal-abal tanpa sepengetahuan mereka sebagai ahli waris pada tahun 2013. Itu namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan alias mengail di air keruh. Lalu Pemprov NTT berusaha mengusir mereka dari lahan yang telah menghidupi mereka secara turun-temurun. Tunggu dulu bos. Mereka juga manusia yang sadar akan hak-haknya. Awas. Mama-mama telanjang dada itu bisa lebih nekat dan berbahaya dari seekor singa betina yang sedang menjaga anaknya. Karena itu, jika Pemprov NTT masih bisa berpikir bijak, tanggalkanlah pendekatan ala feodalisme. Mungkin dengan menanggalkan pendekatan bergaya feodalisme, Pemprov akan terlihat sedikit lebih elegan. Pertanyaannya, mengapa para pejabat di lingkup Pemprov NTT tak bisa melihat masalah lahan Besi Pae secara objektif, jujur, atau tanpa tendensi kepentingan tertentu? Setidak-tidaknya, dengan menyelesaikan masalah lahan Besi Pae secara objektif dan jujur, Pemprov akan mematahkan isu yang beredar bahwa ada kepentingan bos besar di balik pengusiran masyarakat dari lahan Besi Pae. Buah dada adalah simbol dari air susu yang menghidupi saya, Anda dan kita semua tanpa kecuali. Jangan sampai kita melecehkan buah dada yang menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Saya masih ingat dongeng saat kecil dulu. Ada maling kundang, si anak durhaka yang tak mau mengenal ibu kandungnya setelah menjadi saudagar kaya raya. Maling kundang dikutuk karena tak mau mengenal ibunya, walaupun sang ibu telah bersumpah dengan memeras air susu dari buah dadanya. Ada juga dongeng lokal dari Pulau Rote, Batu Badaon yang mengisahkan seorang ibu yang bunuh diri dengan menjepitkan dirinya ke dalam celah batu karena stres dan frustrasi akibat selalu dipersalahkan oleh suaminya dan anak-anaknya. Padahal ia telah memberikan semua kemampuan yang dimiliki untuk membahagiakan keluarganya. Tentunya kita tak ingin kisah itu terulang lagi di zaman ini. Kita harus belajar dari kedua kisah itu. Karena ada pesan yang begitu kuat dari kedua dongeng tersebut. Hargailah ibumu yang menghidupimu dengan air susunya. Akhirnya, saya mohon maaf kalau ada pihak yang merasa tersinggung ataupun terhina karena tulisan ini. Tak ada maksud saya untuk menyindir apalagi mempermalukan ataupun menghina seseorang dengan tulisan ini. Saya hanya ingin menyalurkan aspirasi masyarakat adat di Besi Pae, TTS. Saya hanya ingin memberikan secuil pemikiran dan membagikan sebutir inspirasi kepada pembaca, khususnya bagi mereka yang merasa, mengaku, menjadi pemimpin daerah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi alat kontrol demi